Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita membahas sebelumnya akad jual beli, akad riba, di mana akad jual beli Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Maknanya bila kalian sudah berakad, Anda membeli, berarti tidak bisa Anda kembalikan lagi. Itu juga bila Anda sudah menjual barang lepas dari kepemilikan Anda. Itu yang dimaksud dengan penuhilah akad kalian. Yang dalam bahasa fikihnya ulama mengatakan akadnya ini adalah akad lazim. Sehingga tidak bisa, jangankan sebulan, 2 bulan, sampai 1 tahun. Ya, Anda beli, setuju, kemudian Anda bawa pulang, sampai di rumah, kata istri Anda, wah ini, kok saya udah beli sebelum kamu, ini lebih bagus. Kata suami, ya udah kalau itu saya kembaliin. Tidak ada hak Anda untuk mengembalikan kepada si penjual tadi. Ya, hak tidak ada. Tapi kalau Anda minta, berarti meminta namanya. Kalau minta, terserah si penjual pertama tadi. Dia bisa menerima permintaan pembatalan sehingga dia berpahala karena dia dirugikan. Hingga Nabi memberikan pahala kepadanya, man aqala musliman aqala Allah. Man aqala musliman aqala Allah athratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membatalkan, menerima pembatalan transaksi seorang muslim, Allah batalkan dosa-dosanya. Ya. Kecuali kalau Anda yang tadi tidak jadi beli, menjual kembali. Pak, boleh saya jual kembali? Kalau dia mau beli, ya boleh. Itu harga sesuai dengan kesepakatan. Kalau dia mau terima dengan harga pertama, alhamdulillah. Kalau dia mengatakan, oh tidak bisa Pak, harus Bapak beli 1 juta, saya hanya bisa berani 950, agar saya dapat keuntungan juga. Ya, itu kesepakatan kedua belah pihak. Itu bila tidak ada hak khiyar, dengan mana tadi sudah selesai jual beli. Akan tetapi syariat yang dibuat dan aturan ini oleh Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan kelapangan kepada kedua belah pihak. Ya, diberikan namanya hak khiyar. Opsi setelah berjual beli, tapi masih ada hak masing-masing pihak untuk membatalkan transaksi. Khiyar nama hak tersebut. Ya. Khiyar ini, opsi untuk membatalkan transaksi, ada beberapa bentuk. Di antaranya akan kita pelajari pada pagi ini, khiyar majelis. Selagi keduanya, penjual pembeli masih di majelis akad, di tempat dia berakad pertama, belum beranjak, belum pergi, maka masing-masing pihak punya hak untuk membatalkan sepihak, baik pembeli maupun penjual. Ya, takra Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafaraqa bi abdanihima. Al-bay'ani bil khiyar, akad jual beli ada khiyar, atau Bay'ani, 2 orang yang berjual beli. 2 orang yang berjual beli ada hak memilih atau bil khiyar selama keduanya belum berpisah di dalam tempat jual beli. Badannya bi abdanihima, Nah, Syekh.
selama keduanya belum berpisah badan-badannya. Ya. فإذا تبيأ الشخصان بيئا فلكل واحد منهما الحق في فسخ البيع وإبطاله ما دام في المكان الذي تبايع فيه والذي يسمى مجلس العقد. Maka apabila kedua orang berjual beli, satu menjual dan satu membeli, maka bagi salah satu dari keduanya atau masing-masing, masing-masing memiliki hak untuk membatalkan jual beli selama keduanya masih di dalam satu majelis, satu tempat. Dan ini disebut dengan majlisul akad. Wahadal khiyar, dan khiyar atau pilihan ini untuk meneruskan atau tidak jual belinya disebut dengan khiyar majlis. Wa huwa haqqun likulli minhuma, dan ini merupakan hak masing-masing kedua pihak. Illa an yattafaqa ala ibtalihi, kecuali keduanya sepakat untuk membatalkan hak tersebut. Fayaqulu ahaduhuma lil akhar, maka salah satu dari keduanya berkata kepada yang lain, misalnya ba'dal bai'i mubasyarah, setelah jual beli secara langsung dia mengatakan, la khiyara liwahidin minna ba'da hadhihi al-lahdha fi faskhil bai'i, tidak ada hak memilih atau untuk membatalkan salah satu dari kita setelah waktu ini untuk membatalkan jual beli. Fayuqbalu dzarful akhar, dan pihak yang lain menerima pembatalan ini. Nah. Ya. Al-Mu'allif Ibn Qudamah dalam kitab Umdatul Fiqh mengatakan, dan ini bagian dari hadis, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, memiliki hak khiyar, hak opsi pilihan melanjutkan atau membatalkan transaksi yang sudah mereka lakukan selama belum berpisah badannya. Artinya dia jual di lapak sini, umumnya meja lapaknya, barang di sini. Ya, lalu dia katakan, ya, saya jual barang kepadamu. Ya, berapa? 1 juta. Diambil oleh pembeli. Diambil oleh pembeli, dilihatnya, diceknya. Ya udah, saya setuju, dibayar 1 juta. Terima 1 juta, itu barang diambil. Terima 1 juta. Masih di depan sini dia, pembeli terima telepon dari istrinya, di mana? Sini mau beliin ini handphone untuk anak. Istri marah-marah. Handphone yang kau beli, merusak anak itu. Oh ya udah, kata si suami. Lalu dia mengatakan, Pak, saya nggak jadi beli, saya minta uang saya kembali. Ya, maka si penjual tidak ada alasan, kau kan sudah beli. Ada haknya dia. Siapa yang menetapkan hak ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kedua belah pihak. Nanti ada namanya khiyar syarat. Kalau yang itu kedua belah pihak yang menetapkan hak opsi. Kalau ini Nabi yang menetapkan syariat. Nabi mengatakan dalam hadis yang akan kita baca nanti, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar selagi belum berpisah. Kalau tadi yang hak khiyar adalah pembeli yang menggunakan haknya. Penjual juga boleh. Setelah dibelinya, kata istrinya, masih ada nggak handphone yang ini di toko? Ya Allah, ini di depan saya lagi transaksi, sudah saya jual. Istrinya marah-marah segala macam. Kan kemarin saya bilang, itu jangan yang jual yang satu itu. Ya, dia bisa mengatakan, Pak, saya nggak jadi jual, saya batalkan, ini uang 1 juta, saya handphone, saya ambil lagi. Boleh. Selagi mereka masih di majelis ini. Masih di sini penjual, pembeli masih di situ. Tapi kalau dia sudah beranjak, ya dia ambil, dia pindah ke ruangan sana atau ke sana sambil lihat. Itu sudah berpisah badan atau majelis namanya. Ya, tidak ada hak lagi. Sampai dia ke sana, lihat dengan telepon istri, datang kemari. Ini akad sudah mengikat. Ya, yang ada apa? Yang ada adalah kebaikan dari si penjual untuk menerima pembatalan, bukan hak si pembeli. Begitu juga kalau pembeli sudah ke sana,
Kemudian penjual yang menerima telepon dari istrinya, lalu dia bilang, Pak, kembali dulu. Kenapa? Nggak jadi Pak, saya beli. Lupa saya. Itu istri saya bilang yang itu produk terakhir jangan dijual. Ya. Lalu kata dia, saya nggak jadi. Ya. Ini tergantung hak si pembeli. Kalau dia mau menerima pembatalan, yang mendapat pahala dia. Yang Anda si penjual yang minta. Ya. Seperti itu. Maka masing-masingnya masih bila di majelis tadi punya hak. Majelis ini, tempat ini dinamakan dengan majelis akad. Ya. Dan khiyar yang pertama seperti ini dinamakan dengan khiyar majelis. Di mana setiap kedua belah pihak, penjual dan pembeli, masing-masing memiliki hak. Ya, memiliki hak. Ini baik jual beli maupun sewa menyewa. Baik Anda menyewa jasa, menyewa manfaat barang, seperti itu. Bila masih di majelis, ya, Anda naik ojek, masih di majelis, ditelepon istri. Ini saya OTW jemput kamu, kata istri. Ke jalan, depan jalan, ya, Anda bilang, Pak, nggak jadi ya, hak Anda. Masih di majelis. Ya. Seperti itu. Kecuali keduanya bersepakat membatalkan. Seperti salah satunya mengatakan, setelah jual beli, dia serahkan barang, dia terima uang, jual beli ya, ya. Lalu setelah itu dia mengatakan, kata baik penjual atau pembeli, ini kita masing-masing tidak ada khiyar. Majelis, walaupun saya masih duduk di sini, Anda masih di situ, masih di depan sini, hak khiyar sudah tidak ada ya. Setuju pihak yang lain. Setuju saya. Nah, tidak bisa, walaupun setelah itu dia ingin membatalkan, tidak bisa lagi, haknya sudah hilang. Yang ada apa? Ya iqalah tadi, atau menjual kembali. Ya. Bagaimana tulisan yang ada di struk kalau Anda belanja di umpamanya minimarket atau di sebagian toko, di struknya ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ya. Itu penjual membatalkan haknya dia. Pembeli apakah menerima? Ya. Kalau ketika membaca itu dia lihat, Pak, saya enggak, itu yang Anda batalkan hak Anda saja, saya enggak jadi, hak Anda. Karena struk itu muncul setelah akad. Akad yang Anda, saya beli ya, itu berakad namanya. Dan masih di majelis. Dan dia minta dengan struk, keluar struk, dia minta untuk membatalkan hak khiyar. Ya. Maka si pembeli berhak untuk menerima hak khiyar atau tidak. Ini syariat yang menetapkan. Ya. Tafadhal Syekh Wasil. ومن أدلة هذا الخيار ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وما رواه البخاري ومسلم أيضا عن حكيم ابن هزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن
kadzaba wa katama muhiqat barakata bai'ihima. Dan dalil daripada khiyar ini adalah sabda apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda, apabila dua orang berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak atau opsi khiyar selama keduanya belum berpisah dan bersama. Au yukhayyiru ahaduhum al-akhar, atau salah satu dari keduanya memilih satu pilihan, dan apabila salah satu dari keduanya memilih dan yang lain menerima dalam akad jual belinya, maka telah sah atau telah wajib akad jual beli tersebut. Dan apabila keduanya berpisah dan setelah keduanya berakad dan tidak meninggalkan atau tidak memilih dari salah satu pilihan dengan pihak yang lainnya, maka jual beli juga tetap sah. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari sahabat Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jual beli, dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar atau hak memilih selama keduanya belum berpisah. Dan apabila keduanya jujur dan benar dalam jual belinya, wa bayyana, dan menerangkan barang yang diperjualbelikan dengan jelas, maka keduanya mendapatkan keberkahan di dalam jual beli yang dilakukan keduanya. Dan apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka diangkat keberkahan dalam akad jual beli keduanya. Nah. Ya. Kemudian syarih menjelaskan dalil dari hak khiyar majelis ini. Beliau mengatakan di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, bahwa Nabi SAW bersabda, bila dua orang berjual beli, maka masing-masing mereka memiliki hak khiyar, opsi untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan, selagi belum berpisah keduanya dan keduanya masih bersama. Ya, belum berpisah, masih bersama. Ini khiyar majelis yang kita jelaskan tadi. Atau salah satu memberikan khiyar kepada pihak lainnya, dan salah satu dari pihak lainnya menerima hak khiyar tadi, maka mereka berjual beli atas kesepakatan itu, maka jual beli menjadi mengikat pada sesuai kesepakatan itu. Ini maksudnya nanti akan ada pada pembahasan khiyar syarat. Salah satu memberikan syarat, dia mengatakan, saya beli laptop ini, beri saya waktu berpikir 3 hari. Ini sekarang Kamis, sekarang saya beli Jumat, Sabtu, Ahad, Senin mungkin saya kembalikan, berarti tidak jadi. Kalau saya tidak kembalikan, berarti jadi. Dan penjual setuju. Udah, saya setuju 3 hari, berarti Senin kamu nggak datang, berarti wajib al-bai', akad sudah mengikat, lazim. Ya. Wa in tafarraqa ba'da an tabayyana wa tabaya'a wa lam yakun wahidun minhum al-bai'a faqad wajib al-bai'. Bila mereka kemudian berpisah dan sudah mereka berjual beli dan masing-masingnya tidak membatalkan jual belinya, maka jual belinya, kata Nabi, sudah mengikat, lazim. Juga dari sahabat yang lain tadi, dari Ibnu Umar, hadisnya dikeluarkan Bukhari Muslim. Sekarang hadis dari Hakim bin Hizam, sahabat Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW, hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, bahwa Nabi bersabda, 2 orang yang berjual beli memiliki hak khiyar, opsi melanjutkan jual beli atau membatalkan, malam yatafarraqa,
selama mereka belum berpisah dari majelis. Fa in sadaqa, jika keduanya jujur. Wa bayyana, dan keduanya menjelaskan. Maksud jujur, kalau ditanya, dia jawab sesuai dengan keadaan. Keduanya, pembeli dan penjual. Ya. Pembeli yang punya uang membeli barang. Dia mengatakan, ini barang ori Pak, ori. Pabriknya mengeluarkan langsung, bukan barang bajakan. Ya, pabrik aslinya mengeluarkan langsung. Ya. Belum dibuka segelnya, coba. Berarti dia menjawab sesuai dengan keadaan. Ini shadaqah. Wa bayyana, bayyana itu menjelaskan hal yang menurut dia akan menyebabkan ada harga beda, dia wajib jelaskan walaupun tidak ditanya. Umpama, ya, dia ingin, waduh ini bagus, saya mau ini, yang unit yang ini Pak, yang saya mau laptopnya. Dia mengatakan, wajib dia jelaskan, ini kondisinya ori memang bagus, tapi ini sudah semblai namanya. Ini memang produknya umpamanya asli Jepang atau asli Amerika, tapi sudah dibuatnya di Cina, atau buatannya Vietnam, atau dibuatnya di Indonesia. Bedanya apa Pak? Ya biasanya hal seperti ini ada kualitas yang sedikit berkurang daripada kalau yang asli buatan negaranya. Dia nggak nanya. Tapi hal itu biasanya membuat harga berbeda. Ya, barang yang asli umpamanya diterbitkan di negeri, dibuat di negeri, perusahaan pemiliknya dengan semblainya tentu berbeda. Ya. Atau dia mengatakan ini barang bagus. Ya, tapi ini memorinya sudah dengan kebutuhan sekarang. Apalagi Anda butuh untuk apa? Kuliah? Ya kuliah. Kuliah ada beberapa aplikasi yang membutuhkan memori yang banyak. Ini kayaknya kurang Mas. Harus wajib dia jelaskan. Walaupun dia tidak menanyakan. Ya. Tapi kata dia, nggak apa-apa Pak, saya ganti memorinya. Karena yang keluaran edisi ini, kata orang bagus, kata dia. Nah itu terserah Anda. Itu yang dimaksud dengan bayyana. Kalau umpamanya dia jual kendaraan bekas milik dia, hal-hal yang diperkirakan membuat harga berbeda, dia wajib sampaikan. Umpamanya dia mengatakan, Masya Allah ini mulus bro. Iya Pak ya, Alhamdulillah. Tapi ini baru saya cat ulang ini. Ya udah 5 tahun masih mulus begini. Iya. Tapi baru saya cat ulang di beberapa sudut ini. Itu cat ulangnya tabrakan. Alhamdulillah enggak. Karena karena kena sinar matahari dia warnanya menjadi buram, saya cat ulang semuanya. Berbeda enggak harganya cat asli awal dengan cat ulang? Berbeda kan? Nah, maka wajib dia jelaskan walaupun tidak ditanya. Dia enggak nanya tadi catnya baru atau tidak. Dia hanya bilang ini mulus, kendaraannya bagus, hanya itu saja. Ya. Itu keduanya. Kenapa keduanya? Kan ini yang jual mobil doang. Itu karena kita berpikir Anda belinya pakai uang kartal. Kalau di masa dahulu dia beli pakai emas, pakai perak. Bisa jadi emasnya itu sedikit nyumpil, beratnya berkurang 0, sekian gram, itu berkurang harganya. Maka dia sampaikanlah ini memang emasnya emas cetakan dari negara, tapi saya belum timbang lagi. Itu artinya dia jelaskan. Coba kamu timbang dulu. Khawatir beratnya berkurang karena umpamanya kegores apa-apa. Ya, seperti itu.
Kalau dia barter, dia tukar mobil dengan tanah umpamanya, ya, tanahnya ada umpamanya 30 meter, kebutuhan dia cuma ruko, dia bilang saya mau beli, katanya saya mau beli, boleh, tapi boleh nggak saya beli pakai mobil saya ini? Boleh, mobil tadi sudah dijelaskan, tanah dia tinggal jelaskan, ya, umpamanya tanah ini sertifikatnya alhamdulillah ini dari nenek moyang saya terima dengan hak waris, dan alhamdulillah ini sudah pecah sertifikat, aman. Tapi umpamanya ini sih 30 tahun belakangan nggak pernah banjir daerah sini, tapi pernah dulu masa sekian itu banjir. Itu kan membedakan harga walaupun tempatnya strategis, ya itu wajib dia sampaikan. Umumnya orang yang bertransaksi biasanya mereka berat hati untuk menyampaikan ini. Apa yang mereka kira? Karena mereka anggap kalau disampaikan harganya turun sehingga rugi, ya. Dia melihat untung rugi dari materi, bukan dari keberkahan. Bukankah Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini mengatakan, jika dia jujur dan menjelaskan dua-duanya, burika lahuma fi bai'ihima, penjual dan pembeli diberkahi dalam transaksi tadi. Berkah yang turun dari langit, ya akhi, dalam transaksi Anda jauh lebih besar daripada barang yang Anda dapatkan, uang yang Anda terima. Tadi andai tidak Anda jelaskan, ya, mungkin harga 200 juta masih masuk. Tapi dengan Anda jelaskan, umumnya biasanya harga 190. Ya. Memang rugi materi dalam pandangan Anda 10 juta, tapi berkah yang turun dari langit tadi mengangkat yang 190 juta tadi menjadi mungkin miliaran. Anda tidak tahu, ya, hikmah di balik itu, keberkahan yang Allah berikan tadi. Ya, ini akhlak seorang muslim dalam menjual dan membeli. Menjual dan membeli. Wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Bila sebaliknya yang mereka lakukan berdua, penjual dan pembeli saling bohong, tanyainnya, ini cat ulang atau masih cat asli dari pabrik? Ya asli lah, kau lihat aja lah baik-baik, itu asli itu. Bohong. Atau dia tahu bahwa ini cat ulang biasanya harga berubah, dia diamin aja. Mulus, iya mulus, lihat aja mulus kan, lihat dari dalam gak ada apa-apa kok. Ya, mereka berbohong padahal ada selisih harga. Kalau hal-hal yang tidak menyebabkan harga selisih, ya, apa umumnya tidak selisih harga, hanya kondisinya dia jual dalam kondisi kotor, belum dia cuci, belum dia bersihin, belum dia kilatkan. Itu biasanya nggak berapa harga kan, tinggal bawa ke tempat pencucian mobil, bayar sekian rupiah, paling 50.000 rupiah atau berapa, mobil sudah cakep lagi, bagus lagi. Ya, itu tidak merubah harga. Ya, seperti itu. Maka dicabut keberkahan transaksi keduanya. Memang untung Anda menurut Anda 10 juta. Bila Allah cabut keberkahan, dapat Anda 10 juta, ternyata besok anak Anda sakit, masuk rumah sakit, ya, keluar mungkin
100 juta, 50 juta dari uang yang diterima penjualan transaksi tadi. Itu diantara hilang keberkahannya. Atau diantara hilang keberkahannya, uang itu nggak tahu habis begitu aja. Padahal Anda catat, Anda hitung pengeluaran, iya ada, tapi kayaknya dampaknya ke hidup Anda nggak ada, yang barang nggak ada kelihatan yang dibeli ya, hilang begitu saja. Ini dimaksud hilang keberkahan keduanya. Dan keberkahan ini adalah kasratul khair. Hanya dari Allah Azza wa Jal. Allah hanya memberikan kepada orang-orang yang taat kepadanya, bukan orang-orang hamba-hambanya yang mendurhakainya. Cukup, Ustaz. Pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian beberapa penjelasan dan cara yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan hak khiyar yang diberikan syariat baik kepada penjual maupun kepada pembeli. Kita berikan kesempatan yang luas untuk bersoal jawab dan memperdalam materi. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Baik, silakan untuk telepon yang pertama. Kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Irfan, saya di Bogor. Pak Irfan di Bogor. Ahlan Pak, silakan pertanyaannya. Ini Pak, istri anak melakukan akad investasi dengan temannya. Sudah berjalan hampir 4 tahun. Nah. Dan insya Allah akadnya itu sesuai, Ustaz, karena pembagian hasilnya itu pembagian hasil dari keuntungan, dan anak pun menanggung kerugiannya. Setelah jalan 4 tahun, Ustaz, tiba-tiba suaminya datang bahwa dana yang anak investasikan itu tidak sesuai dengan yang disepakati di awal, Ustaz. Jadi dia menginvestasikan tidak sepengetahuan anak gitu. Dan dana itu dibawa kabur oleh pihak ketiganya itu, Ustaz. Yang anak tidak tahu, Ustaz. Nah, pertanggungjawabannya teman istri anak itu bagaimana ya, Ustaz? Afwan. Dari awal sepertinya bicaraannya, coba ulangi. Istri Anda invest ke temannya. Iya, betul, Ustaz. Kesepakatannya sudah benar, yaitu keuntungan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati. Kerugian ditanggung oleh istri Anda sebagai investor. Anda sebagai investor, Ustaz. Setelah 4 tahun, datang dia mengatakan bahwasanya dia pun ditipu. Iya. Lah, setelah 4 tahun kemana aja selama ini? Ngasih uang kemudian nggak nanya ini usahanya apa, bentuknya apa. Itu Ustaz, pertama itu kan saya tanya diinvestkan ke usaha suaminya, Ustaz. Suaminya tuh mempunyai PT di bidang alat kesehatan, Ustaz, dan berkompeten di bidang itu. Suaminya dagang alat kesehatan. Iya, Ustaz. Istri Anda invest ke suaminya apa ke istrinya? Lewat istrinya, Ustaz. Untuk alat kesehatan. Iya, Ustaz. Tercatat itu di atas materai? Tidak, Ustaz. Hanya dari telepon sama ketemu, Ustaz, karena teman kantor. Terus sampaikan suaminya datang, kemudian dia ditipu, bisnisnya rugi gitu. Tiba-tiba suaminya datang bahwa uang yang selama ini saya investkan itu nggak masuk ke suaminya, Ustaz, tapi diinvestkan ke orang lain gitu, Ustaz. Berarti tidak amanah si suaminya. Iya. Suaminya tidak amanah atau istrinya? Istrinya, Ustaz. Tinggal minta ke istrinya, oleh istri antum. Gimana, Ustaz? Apa? Istri antum minta ke istrinya lagi uang kembaliin penuh. Penuh ya, Ustaz. Untuk bagi hasil yang selama 4 tahun itu, Ustaz, karena kebohongan dia, bagaimana, Ustaz?
Itu bagi hasil dari mana? Dari pertama akad itu Ustaz. Kan anak taunya sama suaminya. Sebentar, ini subhanallah. Kalau namanya usaha, istri mau invest, antum mau invest, Mm-mm. minta laporan keuangan usaha orang itu dulu. Jangan Pernah antum diminta, Ustaz. gelap mata aja, iya ceritanya bagus gini untuk kurang modal, Iya. lalu Anda kasih, ya akhirnya kayak begini. Mm-mm. Bentar, saya ajarin dulu ya. Nah, Ustaz. Minta laporan keuangannya, kalau dia ada badan usahanya, minta akta pendirian badan usahanya, kopiannya lah. Ya, lihat. Kalau laporan keuangannya setiap tahunnya naik, keuntungannya terus naik, ya, akta usahanya ada, ya, dan pun jalan usahanya ada, laporan keuangannya bagus, ya, baru invest. Bila percaya dengan dia. Iya. Tapi kalau tidak tak kenal-kenal baik banget, Iya. minta jaminan dari saya serahkan uang kepadamu sekian juta. Tahu-tahu kamu pulang kampung, saya mau cari kemana uang saya. Nah, taruh di sini umpamanya PPKB mobil kamu, atau sertifikat kalau uang angkanya besar, sertifikat tanah kamu SAM. Taruh di saya. Yes. Kamu mau pulang kampung silakan, sertifikat ada tangan saya. PKB tangan saya. Tapi tidak dicatat, tidak ada pegangan. Kemudian usahanya pun tidak diseleksi, tidak dilihat seberapa perkembangannya. Itu bagian dari menyia-nyiakan harta, dan itu tidak dicintai oleh Nabi SAW. 3 hal yang dimakruhkan Nabi, dan sebagian ulama mengatakan makruh bermakna haram ini hukumnya, membuang-buang harta. Daripada invest kemudian tidak jelas itu, lebih baiklah berikan sedekah kepada fakir miskin. Invest akhirat Anda. Memang kesalahan anak itu tidak meminta laporan keuangannya, Ustaz. Hanya meminta bukti alatnya ada, gitu, Ustaz. Ininya ada, dia pakai alat yang hasil dari foto dari suaminya, gitu, Ustaz. Nah. Sedangkan Iya, masalahnya istri Anda kenal baik dengan istri teman Anda itu berapa tahun? hampir bekerja itu dia 3 tahun lebih, Ustaz. Iya, 3 tahun, tapi hubungannya dekat atau tidak? Sehingga tahu karakternya ini orang jujur atau pembohong. Info dari istri anak, karakternya jujur, Ustaz. Tidak pernah berbohong dan Ya udah, kalau jujur ya udah terima aja apa yang dia sampaikan. Mungkin aja suaminya yang bohong. begini masalahnya begini, Ustaz. Afanahi, mungkin sementara itu syarat yang disampaikan oleh Ustaz. Untuk penjelasan rincian nanti mungkin bisa offline. Ya, kita berikan kesempatan bagi yang lain. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Dan demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz sebagai sebuah solusi dan juga saran dan masukan. Semoga Allah mudahkan dari usaha yang dijalankan. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar di line telepon. Baik, halo. Silakan. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ayu, Ustaz, di Kerawang, Siak. Baik, silakan Ibu Ayu, silakan. Iya, Ustaz, beberapa waktu yang lalu saya pernah bertanya sama Ustaz tentang pembelian emas secara tunai, kemudian saya menjualnya secara kredit kepada pembeli dengan waktu yang telah disepakati oleh pembeli, kemudian saya mengambil keuntungan di situ sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli. Kata Ustaz waktu itu ini tidak dibolehkan. Jadi saya belum paham Ustaz maksudnya kenapa ini tidak dibolehkan. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Nah, baik. Nah. Nabi mengatakan emas dijual dengan emas itu harus tunai. Emas dijual dengan perak itu harus yadan biyadin tunai. Emas dan perak di masa Nabi sebagai alat tukar atau uang.
Maka kesepakatan ulama dunia dalam Majma' al-Fiqh al-Islami, dalam Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami, dua lembaga Muktamar Ulama Dunia, mereka mengeluarkan keputusan bahwa uang kartal disamakan dengan emas dan perak. Konsekuensinya apa? Berarti kalau Anda beli emas, beli perak dengan uang rupiah, atau dengan dolar, atau dengan ringgit, itu syaratnya harus yadan biyadin, emas diserahkan, uang diserahkan di majelis yang sama. Tidak boleh emas hari ini, uangnya nanti sore, nanti besok. Uang pagi ini, emasnya nanti siang jam 2. Haram hukumnya. Jelas, riba itu namanya. Cukup jelas umum. Dalam jual beli barang-barang elektronik atau pakaian itu dibenarkan, Ustaz? Apa? Jual beli barang elektronik? Nah, kan suami saya kan beli barang-barang elektronik, nanti temannya kan ada yang mau, seperti contohnya kulkas, tolong belikan saya kulkas. Jadi suami saya belikan kulkas secara tunai, nanti dikreditkan kepada temannya. Apakah itu dibenarkan, Ustaz? Dibenarkan bila suami Anda menjual setelah barang dibeli dan diterima. Alhamdulillah, Ustaz. Dan tidak ada denda keterlambatan kalau cicilannya terlambat. Harganya tetap walaupun terlambat pembayarannya. cukup jelas, Ibu Ayu. Baik. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Walaupun terlambat, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali untuk penanya yang ketiga, masih dalam pembahasan bab jual beli dalam bab khiyar bagi Anda yang baru bergabung. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Arka di Surabaya. Baik, silakan Umu Arka pertanyaannya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Ibu Arka. Ustaz mau tanya, karena ini masalah apa namanya, waris. Iya, waris ya, Ustaz ya. Silakan Bu, langsung pertanyaannya secara singkat. Pembagian waris, Ustaz. Pada dulu saya itu nggak tahu waktu itu kalau orang tua kan meninggal, Ustaz. Terus? Ibu itu meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak perempuan, Ustaz. Dan beberapa saudara. Kemudian kita saudara dari ibu Anda yang meninggal. Iya, Ustaz. Paman Anda berarti kan ya, paman dari pihak ibu. Terus? Iya, paman dan tante, Ustaz. Kemudian harta yang diperoleh itu adalah harta katanya ayah itu ini harta kita berdua, Ustaz. Artinya harta ayah sama ibu gitu ya, Ustaz. Ibu Anda mencari harta, mencari? Enggak. Iya, Ustaz. Iya, bekerja, Ustaz. Bekerja. Oke. Terus kenapa berdua? Kalau dia bekerja kan berarti dia punya uang sendiri. Iya, Ustaz. Ibu punya tabungan sendiri, punya itu sendiri gitu, Ustaz. Terus? Kemudian warisnya itu dibagi suami sama anaknya 4 aja, Ustaz. Itu yang melakukan pembagian begitu siapa? Qadarullah waktu itu anak melihat sudah baca, Ustaz, tapi ada yang kelewatan. Ternyata kalau anak perempuan itu tidak bisa memutus untuk saudara dari orang tua, Ustaz. Saudara dari yang meninggal. Gitu. Iya. Suami dapat hanya 1/4. Anak perempuan cuma dapat 2/3. Selisihnya untuk saudara-saudari dari yang meninggal. Iya, Ustaz. Ya.
Konsekuensinya sekarang Anda menghilangkan hak mereka. Iya Ustaz. Maka sebelum Anda bayar di akhirat, bayar di dunia. Iya Ustaz. Atau minta keikhlasan mereka. Gitu ya Ustaz. Saya sudah menyampaikan sama saudara-saudara bahwa saya ada kekeliruan dalam pembagian tersebut. Kemudian saya minta saudara-saudara untuk mengembalikan haknya kepada paman tersebut, kepada saudara ibu. Tapi mereka bilang, Insya Allah uangnya udah kepake gitu. Ya kalau salah kepake, masing-masing mereka mengembalikan. Nah. Yang hak Anda ambil lebih aja yang Anda kembalikan. Umpamanya kasusnya kan ibu Anda meninggal, suami, Masya Allah, suami, Anda lihat suami, anak perempuan 4. Iya Ustaz. Ibu lihat televisi Berkah? Iya Ustaz. Baik. Saudara-saudari ibu Anda berapa? Ada 4 yang masih hidup Ustaz. Saudaranya? Saudaranya ibu 4 yang masih hidup. Saudarinya? 3 saudarinya, 1 paman. Saudara ibu Anda 2, bapak 1 apa 3? 4 Ustaz, Saudarinya 1, 5 berarti. Afan Ustaz, saudari ibu ada 3, saudara ibu 1. Ya. Saudari 3. Iya. 1 saudara. Ini pembagiannya harusnya 4 suami, 2/3. Sisa 4 dengan 3, 12. 3. Kemudian ini 4 kali 2, 8. Sisa 1. 1/12. Ya. Akan dibagikan ke 3, 5. 5 dikali 8 kali 12. 60. 15/60. Jadi 2 kali 8, 40 bagi 4. Berapa? 10 ya? Ya. Masing 10. Saudari 1, 2, saudara 2. 5/60 atau 1/12 itu hak paman dan bibi Anda. Berapa yang Anda terima, keluarkan 1/12-nya. Anda terima umpamanya 120 juta. Berarti 10 jutanya Anda bagikanlah kepada paman dan bibi Anda. 10 juta dibagi 5, berarti paman Anda dapat 2 juta, bibi Anda 1 juta, 1 juta, 1 juta. Selesai urusan Anda. Yang saudara Anda dengan suami ibu atau ayah Anda kewajiban hanya menyampaikan. Mereka tidak mau mengeluarkannya di dunia, mereka berhubungan dengan saudara-saudari ibu Anda di akhirat. Cukup jelas Ibu ya? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Bentar ya Ustaz. Wah iya. Allah barik. Silakan nanti dilihat kembali rekamannya dan bisa disampaikan ke ahli waris yang lainnya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair ummu. Dan kita berikan kesempatan masih via telepon. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan